Pemirsa, Ibu Kota Negara Nusantara dibangun dari nol. Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, namun juga diharapkan dapat menjadi peradaban baru, berkelanjutan, dan transformasi menuju generasi emas 2045. Namun membangun kota tidak hanya perihal infrastruktur semata, yang lebih penting juga perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan makna, narasi, dan citra atau branding kota tersebut. Karena bukan tidak mungkin persepsi publik yang baik dari dalam maupun dari luar negeri dapat mendukung kesuksesan satu proyek besar, salah satunya pembangunan Ibu Kota Nusantara. Fokus redaksi minggu ini mengangkat tema branding dan citra, membangun narasi positif IKN di mata dunia. Akan kami hadirkan satu tayangan pengantar untuk Anda berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Pertanian perkotaan atau urban farming terus dikembangkan di Ibu Kota Nusantara, terutama di kalangan aparatur sipil negara otorita IKN. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya di tingkat rumah tangga. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, pertanian perkotaan merupakan program yang cocok dikembangkan oleh ASN IKN karena dapat dilakukan pada lahan terbatas. Selain menghasilkan pangan sehat dan berkualitas, program ini juga membantu menciptakan ruang hijau di kawasan hunian dan berbagai area lainnya di Ibu Kota Nusantara. Pihak otorita IKN mengembangkan pertanian perkotaan dengan 6 prinsip utama. Di antaranya, tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, integrasi pemanfaatan sumber pangan lokal, menghasilkan pangan sehat dan berkualitas, menumbuhkan modal sosial, serta mendukung terwujudnya ekonomi sirkular. Angki Kresyansyah dari Ibu Kota Nusantara melaporkan. Pemirsa, fokus redaksi minggu ini kami akan kembali membahas terkait dengan bagaimana upaya otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka meningkatkan citra dan juga branding dari Ibu Kota Nusantara di mata masyarakat Indonesia, termasuk juga di mata dunia internasional. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Troy Panto yang juga merupakan staf khusus Kepala Otorita IKN bidang komunikasi publik. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan menerima TVRI Kaltim di Otorita IKN saat ini. Baik, Pak Tro, mungkin bisa disampaikan seperti apa kaitannya dengan strategi komunikasi publik dari Otorita IKN dalam rangka menciptakan branding ataupun juga citra IKN yang positif di mata dunia, Pak? Ya, intinya adalah inklusif. Jadi kita melibatkan semua pihak untuk sama-sama membangun story ya tentang Ibu Kota Nusantara ini. Story adalah bukan fiktif, tetapi ini adalah nyata berdasarkan data dan fakta. Jadi kami mengundang semua pihak untuk seeing is believing ya, melihat sendiri kemudian yakin gitu. Nah, jadi selain tentu saja teman-teman jurnalis ya, media dari berbagai segmen, kemudian media juga dari dalam maupun luar negeri termasuk media lokal, itu kami persilahkan ya untuk hadir meliput Ibu Kota Nusantara. Nah, ini kita mulai sejak awal sebetulnya ya, proses pembangunan silahkan, kemudian berdiskusi dan kemudian bertanya langsung dengan pimpinan, bahkan dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sendiri, kemudian mereka yang bergerak di bidang sosial media juga kita libatkan, influencers, YouTubers gitu kan. Banyak yang aktif gitu ya, meliput. Lalu kemudian masyarakat kami persilakan untuk melihat sendiri dan kemudian silakan mengupload cerita-cerita ya. Dan kami juga menggandeng berbagai komunitas ya untuk membuat story-story tentang Ibu Kota Nusantara. Dan bahkan pegawai-pegawai kami pun juga kami himbau untuk juga bisa menceritakan bagaimana berkegiatan di Ibu Kota Nusantara, bagaimana mereka menikmati fasilitas yang ada ya, seperti yang hari ini kita lihat ya, ini kan kita ada di kantor Otorita Ibu Kota Nusantara di jantung IKN. Ya, di depan ini adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika, ada titik nol di situ. Banyak sekali yang bisa disampaikan bagaimana kehidupan teman-teman di sini ya, mereka menikmati. Nah, itulah bagian-bagian cerita yang merupakan strategi kami salah satunya untuk menyampaikan ke publik bahwa Ibu Kota Nusantara itu adalah Ibu Kota Nusantara memang siap dihuni, kota yang livable dan lovable city. Jadi yang memang nyaman dihuni dan juga
ya semua orang senang lah gitu. Dia tinggal, hidup, berkegiatan, bekerja di Ibu Kota Nusantara. Dan progres pembangunan juga masih terus berlangsung begitu Pak ya? Terus berlangsung dan ini memang upaya dari kami yang menyampaikan ya terbuka begitu. Ya misalnya ada hal yang baru, pembukaan pembangunan yang baru gitu ya. Progres ini udah diselesaikan tahap yang seperti ini, itu kami terbuka dan kami juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang ada gitu ya. Kami bahu membahu. Nah bersama juga teman-teman dari tim komunikasi kepresidenan ya. Kita semua bahu membahu. Intinya itu tadi melibatkan semua pihak. Iya, termasuk juga mungkin peran dari media internasional begitu Pak. Apa upaya ke arah sana begitu agar IKN juga semakin dikenal dan diketahui oleh masyarakat dunia? Iya, jadi teman-teman media internasional juga banyak yang tertarik untuk meliput ke Ibu Kota Nusantara ya. Sejak awal kami persilahkan melalui prosedur tentu saja ya, dan kemudian mau wawancara dengan pihak-pihak tertentu kami persilahkan ya. Kemudian kami juga memasok informasi ya, misalnya juga diperlukan data, foto, video itu kami berikan. Bahkan juga ingin meliput di wilayah di luar daripada kawasan inti pusat pemerintahan. Kan di sini kan ada tempat penangkaran orangutan misalnya gitu. Silahkan gitu. Kami terbuka untuk hal tersebut. Iya. Kemudian di era digital saat ini yang serba terbuka juga begitu Pak ya. Bagaimana kemudian otorita IKN memaksimalkan digitalisasi ini melalui berbagai platform begitu, termasuk juga di dalamnya mungkin ada berbagai informasi-informasi keliru yang patut diluruskan seputar IKN saat ini. Jadi kan kita ada website ya, Ibu Kota Nusantara. Silakan boleh masuk di situ, yang paling platform yang paling basic lah gitu ya. Kemudian kita ada sosial media ya. Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok gitu ya, Twitter gitu ya. Kami lengkap di situ dan bahkan Pak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Pak Basuki juga akhirnya membuka Instagram khusus ya beliau dan banyak menceritakan tentang Ibu Kota Nusantara, kemudian kegiatan beliau di IKN ini yaitu semua accessible itu ya. Nah, kemudian kita punya juga platform aplikasi namanya IKNOW, IKNOW. Ya, itu bukan hanya untuk masuk mendaftar untuk keliling melihat Ibu Kota Nusantara, tapi di situ juga ada informasi-informasi terkait Ibu Kota Nusantara. Jadi masyarakat silahkan gitu ya mengunduh dan kemudian melihat di situ dan mengetahui perkembangan. Kemudian juga jangan lupa media-media yang sering bekerja sama dengan kita dan bahkan ingin meliput, ini banyak sekali gitu ya. Kami ada bahkan ada seperti forumnya gitu ya, grup. Termasuk juga TVRI ya yang selalu menyampaikan tentang perkembangan terbaru tentang Ibu Kota Nusantara. Ya, terkait campaign mungkin ada satu masa saat ini yang digelorakan ataupun juga digaungkan kepada masyarakat luas oleh otorita IKN, ada tidak Pak begitu? Di momen-momen tertentu biasanya supaya lebih banyak lagi informasi seputar IKN yang diketahui masyarakat. Ada tidak Pak program tersebut? Iya, jadi intinya program komunikasi kita itu menyasar mengarah kepada masyarakat secara luas begitu ya. Nah, kemudian kami ke sini juga secara fokus juga menyasar kepada youth generations ataupun anak-anak muda begitu ya. Jadi kami menyampaikannya pun dengan kemasan yang cocok lah ya untuk segmentasi anak-anak muda. Kenapa? Karena IKN ini ya, ini akan berdiri sempurna ya selesai pada saat Indonesia Emas itu tercapai tahun 2045. Nah, 2045 ini adalah anak-anak muda yang akan di situ ya. Mereka yang akan menjalankan ya roda kegiatan pemerintahan, pembangunan di bangsa ini. Jadi kami juga merangkul anak-anak muda, memberikan kesempatan untuk mereka untuk hadir dan kemudian memformulasikan bagaimana cara menyampaikan perkembangan dan kemajuan IKN ini ya, termasuk lifestyle-nya. Nah, seperti kita ketahui ya, di IKN ini kan bukan hanya bangunan fisik ya, tetapi kita memperhatikan yang non fisik, jadi pembangunan manusianya. Jadi kami melibatkan masyarakat sekitar juga begitu ya. Ini strategi komunikasi kita yang inklusif itu tadi, itu yang saya ingin sampaikan. Nah, lifestyle yang ada ini silahkan kemudian dijadikan story-story. Nah, ini juga strategi komunikasi kami ya. Seperti kita lihat di latar belakang kita ya, kita ada di kantor OIKN ya. Ini di sekitar kita ini ada kafe-kafe, ya, ada restoran. Nah, ini adalah tempat-tempat yang kami mau sampaikan kepada masyarakat dan ini adalah salah satu upaya komunikasi kita bahwa IKN ini adalah kota yang nyaman sekali lagi ya.
enak, nyaman dihuni ya. Kita semua tinggal dan kita semua merasa lega di sini. Udaranya sehat, ya kan ya, segar di sini dan banyak aktivitas-aktivitas kebudayaan yang bisa dilakukan, aktivitas kesenian yang bisa dilakukan. Itu sering juga digelar begitu Pak ya? Oh iya, iya. Ya, kemarin bahkan ada kita ada parade kebudayaan, ya, culture festival, ya. Nah nanti menjelang upacara kemerdekaan juga akan banyak sekali berbagai kegiatan yang akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara. Artinya masyarakat luas pun juga bisa terlibat dan melihat langsung begitu keberadaan IKN saat bukan ini hanya bisa, tetapi ya? memang kami melibatkan mereka secara aktif, secara proaktif gitu ya. Silahkan gitu ya untuk kita bisa kolaborasi, kita bisa kerjasama dengan otorita Ibu Kota Nusantara. Iya, sebagai Green City juga begitu. IKN ini terkait dengan literasi masalah pelestarian lingkungan begitu Pak. Kita lihat upaya-upaya dari otorita IKN dan pihak-pihak terkait juga sangat menggelorakan dengan gaya hidup ataupun juga mencintai lingkungan hidup kita saat ini. Apa upaya ke arah sana dalam rangka kemudian mempromosikannya lebih luas lagi kepada masyarakat? Iya, kita menyampaikan bahwa Ibu Kota Nusantara ini adalah forest city, smart city, green city. Ya, di kota hijau, kota yang mengindahkan bagaimana kita melestarikan tanaman-tanaman yang ada begitu ya, termasuk kita juga menanam kembali reforestasi gitu ya. Jadi pohon-pohon gitu ya kita tanam dan setiap kali ada kunjungan resmi gitu ya. Nah, itu kita mengarahkan agar para pengunjung ini bisa menanam ya di IKN gitu ya. Jadi kami sudah siapkan lahan-lahannya, silakan menanam di situ. Nah, itu salah satu upaya ya untuk IKN kota yang hijau. Dan perlu diketahui bahwa pembangunan IKN ini 70%, sekitar 70% itu adalah untuk peruntukan untuk hijau, area hijau. Jadi yang hanya sekian persen sisanya itu adalah untuk pembangunan fisik. Ya, kemudian ada sekitar 10% untuk area untuk tanaman pangan. Jadi kita sangat memperhatikan ya konteks tentang ekosistem ya, kemudian ekologi, lalu kota yang ramah lingkungan. Nah, kami juga sangat memperhatikan bagaimana sampah-sampah yang ada ini ya agar kemudian dipilah-pilah ya mana yang sampah organik, non organik ya. Kemudian ada tempat untuk pengolahan sampah terpadu juga yang kami siapkan gitu. Ini salah satunya untuk mengusung pemanfaatan maksimal energi terbarukan juga begitu Pak ya, yang diusung oleh IKN. Ini mungkin bisa disampaikan sejauh ini bagaimana progresnya Pak? Iya, kita sudah ada kapasitas 50 megawatt gitu kan ya untuk energi terbarukan bekerjasama dengan pihak investor gitu ya, dan itu memang kita manfaatkan. Nah, tadi saya lupa menceritakan bahwa program menanam ya di IKN ini juga kita minta kepada seluruh pegawai otorita ya. Jadi harus menanam ya. Sekitar 2 minggu sekali kita menanam. Ya, seluruh pegawai nih. Hari ini kita ada lebih dari 1.000 pegawai hari ini ya. Otorita Ibu Kota Nusantara ya. Kemarin waktu kita pindah itu ada sekitar 600 pegawai di bulan Maret ya, kita mulai pindah. Bulan Juni ini ada tambahan sekitar 570-an pegawai CPNS. Jadi kita sudah ada 1.000 lebih pegawai otorita dan mereka akan kita minta untuk sama-sama kita menanam gitu ya, untuk menghijaukan. Jadi kemudian belum lagi kita melakukan pelatihan ya terhadap masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu ya di sekitar IKN ini, mereka untuk memiliki pengetahuan tentang literasi tentang digital ya. Kemudian ada yang namanya solar mom. Bagaimana mereka menggunakan energi sinar matahari ya untuk kebutuhan rumah tangga mereka, dan juga mereka bisa melakukan usaha kecil menengah ya dari hasil budidaya sinar matahari tersebut. Wah, menarik ya, bahkan para ibu pun juga mendapat knowledge seputar pengelolaan energi terbarukan tadi begitu ya. Pak Troy. Kemudian ini kita tahu juga terkait dengan edukasi kepada anak-anak, biasanya remaja begitu dengan keberadaan IKN. Ada tidak kegiatan khusus yang digelar dalam rangka sekaligus mempromosikan juga kepada generasi penerus bangsa yang mungkin juga nantinya akan
bertempat di IKN ini? Iya, jadi kami ada kedeputian khusus ya sosial budaya kemasyarakatan, kemudian ada yang menangani Direktorat Layanan Dasar dan juga Pemberdayaan Masyarakat dan bahkan ekonomi pariwisata. Ya. Dan mereka menyentuh juga untuk anak-anak usia sekolah. Mulai dari yang paling rendah gitu ya, sekolah dasar dan sebagainya. Nah, kita ada sosialisasi yang terus-menerus dilakukan. Dan sosialisasi ini kan bisa berbagai cara, ya. Jadi lewat aktivitas yang masyarakat bisa mudah mencerna, ya. Nah, kemudian dalam waktu dekat ini kami sudah bekerja sama dengan Balai Pustaka, ya. Nah, jadi dari Balai Pustaka mereka akan membagi. Jadi ada buku-buku yang dibagikan untuk anak-anak di sini ya. Nah, itu kemarin kami sudah rapat dan di total ada 88.000 buku yang akan dibagikan untuk masyarakat di sekitar IKN. Jadi ada berbagai macam judul. Nah, ini juga program untuk kita engage ya dengan tadi ya ditanyakan anak-anak sekolah, tetapi juga dengan sekolah-sekolah, dengan guru dan sebagainya untuk budaya membaca ini dibiasakan lagi dengan buku. Lalu kemudian itu kan berarti ada kedekatan ya antara kita di Ibu Kota Nusantara melalui otoritas Ibu Kota Nusantara dan dengan masyarakat. Yaitu tadi inklusif itu melibatkan semua pihak. Semua pihak dan melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang melibatkan lebih banyak masyarakat, termasuk juga pegawai dari otorita IKN sendiri itu yang jumlahnya cukup besar terlibat. Ada satu yang menarik yang saya juga tahu adalah kegiatan olahraga bersama biasanya begitu Pak. Ini lifestyle yang sangat baik sekali untuk terus dikembangkan dan juga menarik minat masyarakat untuk bergabung begitu. Ini seperti apa disampaikan Pak? Ya, jadi Nusantara Healthy. Jadi sehat jasmani, sehat rohani. Jadi kita ada aerobik ya, senam bersama, baik untuk pegawai otoritas itu sendiri maupun juga dengan masyarakat itu kita undang, kita libatkan. Sambil di lokasi-lokasi di mana nanti masyarakat bisa menikmati Ibu Kota Nusantara itu, gitu. Jadi kita nggak berhenti di satu titik gitu ya. Nanti bisa di Plaza Seremoni di depannya istana gitu kan. Ini itu sekaligus berpindah-pindah berarti. Berpindah-pindah. Jadi masyarakat bisa menikmati. Oh, ini ya titik-titik di mana Ibu Kota Nusantara ini gitu. Iya. Termasuk kunjungan masyarakat Pak masih secara rutin begitu ya melalui aplikasi. Kami tetap terbuka. Kami tetap tiap hari masyarakat boleh berkunjung ke Ibu Kota Nusantara. Memang melalui aplikasi namanya Aino. Silakan mengikuti petunjuk lewat aplikasi Aino. Kemudian kendaraan nanti berhenti di rest area. Lalu kemudian ada kendaraan listrik gitu ya yang akan mengantar ya warga kemudian ke beberapa ke satu tempat yaitu di Plaza Seremoni. Nah, silakan masyarakat gitu. Ya, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore tiap hari. Yang biasa weekend ramai sekali yang datang. Ya. Ada batasan tidak Pak jumlah untuk pengunjung? Hari ini pada waktu awal kita membatasi 300. Sekarang kita persilahkan masyarakat gitu. Kalau weekend itu bisa 1.000, 2.000 warga. Dan kalau liburan panjang waktu Lebaran kemarin total 67.000 pengunjung ya total. Apalagi ini akan mendekati libur sekolah begitu Pak ya. Diharapkan juga banyak. Justru kami mengajak seluas-luasnya masyarakat hadir lihat sendiri Ibu Kota Nusantara ya agar satu ya memberikan pengalaman yang berbeda ya, pengalaman pribadi melihat sendiri itu beda rasanya. Kedua jadi menjadi bagian sejarah ya, saksi mata Ibu Kota Nusantara ini didirikan. Yang tiga, banggalah gitu, Indonesia memiliki Ibu Kota Nusantara yang ada di wilayah di Kalimantan ini. Baik, terima kasih banyak Pak Troy Ivanto atas waktunya dan informasinya. Sama-sama. Dan tentunya mudah-mudahan juga berbagai informasi terus dapat bisa dirasakan ataupun juga dilihat langsung oleh masyarakat. Yang paling penting ini berkunjung langsung begitu Pak ya, betul. Untuk melihat dan langsung. Memang kalau tidak sempat nanti bisa lihat di video-video kami, sosial media kami, pemberitaan kami. Dan jangan sampai ini mungkin saya terakhir ya, himbauan saya jangan sampai terjebak dengan berita-berita bohong, berita negatif, berita hoax yang beredar. Ikutilah melalui sumber yang resmi dari Ibu Kota Nusantara maupun lewat media-media resmi yang ada. Media-media resmi yang ada itu yang paling penting. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Troy. Sama-sama. Dan demikian pemirsa perjumpaan kita di Fokus Redaksi minggu ini. Kita berjumpa kembali dalam Fokus Redaksi minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa.